Halo, namaku Anwar. Aku tinggal di sebuah kompleks perumahan yang tenang dan damai. Namun, hidupku berubah drastis ketika tetanggaku yang baik hati, Pak Surya, menghadapi masalah yang sangat serius. Dia terlilit hutang besar dan merasa tidak punya jalan keluar. Pada suatu malam yang gelap dan hening, dia mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Keesokan harinya, berita kematian Pak Surya menyebar di lingkungan kami. Semua orang terkejut dan bersedih atas kepergiannya yang tiba-tiba. Aku merasa bersalah karena tidak menyadari masalah yang dia hadapi. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ada kehadiran gelap yang menghantui kompleks perumahan kami. Beberapa hari setelah kematiannya, muncul cerita-cerita aneh dari warga sekitar. Mereka mengaku melihat sosok yang mirip dengan Pak Surya mengembara di sekitar kompleks di tengah malam. Sosok itu mengenakan pakaian putih dan berjalan seperti melayang. Membuat beberapa orang percaya bahwa itu adalah hantu pocong. Seiring berjalannya waktu, teror hantu pocong semakin meningkat. Semakin banyak warga yang merasa terganggu dan takut tinggal di kompleks perumahan kami. Beberapa orang mulai menyebut kompleks perumahan ini sebagai kawasan berhantu dan merencanakan untuk pindah dari sana. Pada awalnya, aku tidak percaya pada cerita-cerita itu. Aku berpikir bahwa mereka hanya reaksi dari kehilangan yang mendalam. Namun, semakin banyak orang yang melaporkan melihat hantu pocong itu, termasuk beberapa temanku. Dan akhirnya, aku masih ingat jelas malam ketika aku pertama kali bertemu dengan hantu pocong itu. Aku pulang larut malam setelah bekerja lembur di kantor. Langit gelap dan bulan tidak bersinar. Hanya sinar lampu jalan yang redup yang menghiasi jalanan kompleks perumahan. Aku merasa ada yang aneh di malam itu, tapi aku mencoba untuk mengabaikannya. Saat aku berjalan melewati taman di kompleks perumahan, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Langkahku semakin cepat, tetapi kehadiran itu terus berjarak sama denganku. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak takut, berharap itu hanya imajinasi semata. Tetapi, suara langkah kaki semakin jelas terdengar. Aku berani menoleh dan aku terpaku kaget. Di belakangku, sekitar 10 meter dari jarakku, ada sosok tinggi kurus berbalut kain putih yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Matanya yang merah keabu-abuan menatapku dengan penuh niat menakut-nakuti. Aku berusaha untuk menguasai diri, mengingatkan diriku sendiri bahwa hantu pocong tidak ada. Tetapi ketakutanku semakin nyata saat hantu pocong itu mendekatiku dengan langkahnya yang lamban namun pasti. Napasku berat, jantungku berdegup kencang. Aku melupakan diriku sendiri dan berlari sekuat tenaga menuju rumahku. Aku bisa merasakan kehadiran hantu pocong itu semakin mendekatiku. Ketika aku mencapai pintu rumahku, aku dengan canggung mencari kunci dan membukanya dengan gemetar. Segera setelah pintu ditutup rapat, aku berusaha untuk tenang. Aku memandangi jendela-jendela rumah, berharap hantu pocong itu tidak dapat masuk. Tapi, aku merasa seperti seluruh ruangan itu diawasi oleh matanya yang merah menyala. Malam itu, aku merasa sangat sulit untuk tidur. Setiap suara dari luar membuatku mengernyit dan keringat dingin mengalir di tubuhku. Aku berharap itu hanya mimpi buruk dan aku akan bangun di pagi hari dengan aman. Namun, malam berikutnya hantu pocong itu kembali. Kali ini, dia berdiri di depan jendela kamarku. Aku merasa terjebak dan tidak dapat bergerak. Matanya yang merah menyala itu seolah-olah menyedot keberanianku. Dia mencoba untuk masuk, dan aku bisa merasakan hembusan nafas dinginnya di leherku. Keesokan harinya,
Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kenapa hantu pocong itu menghantui kompleks perumahan kami. Melalui penelusuran dan percakapan dengan warga sekitar, aku menemukan bahwa hantu pocong itu ternyata memang penampakan Korin Pak Surya, tetanggaku yang telah bunuh diri karena hutangnya yang menumpuk. Saat itu, aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Surya dan menghentikan hantu pocong ini. Aku mulai menyelidiki masa lalu Pak Surya dan mencari tahu tentang hutangnya. Hantu pocong Pak Surya tidak dapat tenang karena rasa penyesalan dan dendam atas penipuan yang telah dialaminya. Dia mencari keadilan dan mencoba menakuti orang-orang yang terlibat dalam skema penipuan itu. Tetapi, semakin lama dia berada dalam keadaan gentayangan, semakin gelap dan kejam dia menjadi. Melalui percakapan dengan keluarganya, aku menemukan bahwa hutang Pak Surya bukan karena kebodohan atau ketidakberuntungan. Dia tertipu oleh peminjam uang yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan utangnya semakin tak terkendali. Aku merasa empati dan marah pada peminjam uang tersebut. Dengan bantuan beberapa teman, aku berhasil mengumpulkan bukti tentang penipuan itu dan menghadirkannya kepada pihak berwenang. Polisi akhirnya berhasil menangkap para penipu dan mengungkapkan skema penipuan yang kompleks. Setelah menyelesaikan soal kasus penipuan tersebut, aku merasa masih ada tanggung jawab untuk mengakhiri teror hantu pocong Pak Surya. Dengan bantuan ustadz setempat, kami mengadakan pengajian untuk memberikan kedamaian bagi arwahnya. Kami berdoa agar dia bisa menemukan ketenangan dan pergi ke alam akhirat dengan damai. Saat pengajian berlangsung, suasana menjadi tegang. Angin berhembus kencang, daun-daun berguguran, dan lampu di sekitar kami berkedip-kedip. Aku merasa adanya kehadiran gelap yang mengelilingi kami. Kemudian, hantu pocong Pak Surya muncul di hadapan kami dengan mata yang semakin merah dan niat yang semakin jahat. Namun, kami tidak menyerah. Dengan ketegasan dan keyakinan, kami terus berdoa dan meyakinkan Pak Surya bahwa dia harus melepaskan dendam dan memaafkan orang-orang yang telah menipunya. Perlahan tapi pasti, hantu pocong itu menghilang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kedamaian.